Belakangan ini di Taiwan, selain kekurangan pasokan telur juga terjadi krisis daging ayam. Ada warga yang menemukan jika harga daging ayam belakangan ini terus naik, semakin menyulitkan kondisi ekonomi konsumen, bahkan pedagang juga tidak berdaya. Dewan Pertanian menyebutkan karena pengaruh flu burung, jumlah pasokan daging ayam lokal menurun dari 5 juta menjadi 4,6 juta ekor per pekan. Kini diprediksi, pasokan daging ayam bulan Maret pasti akan muncul kekurangan. Merujuk data statistik, tahun 2021, jumlah kebutuhan daging ayam putih mencapai 600 ribu ton, di mana ada 175 ribu ton disuplai dengan sistem impor, dengan negara pemasok utama adalah Amerika Serikat. Dalam analisis ditemukan, jika kebutuhan pasar lokal terhadap daging unggas terus alami kenaikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, setiap orang bertambah 8 kg per tahunnya. 政府呢，在这一个鸡肉的生产呢，还有供应的部分呢，都有做很好的这个调节跟因应。那在国内呢，现在自己生产的这一个肉鸡以及土鸡呢，供应量是相当的充足。 Pihak COA menjelaskan akan memasukkan produk impor untuk jangka pendek, menyuplai kebutuhan konsumen akan telur dan daging. Untuk jangka menengah dan panjang, akan memberikan penyuluhan bagi peternak dalam menghadapi tugas pencegahan flu burung, sehingga menurunkan angka kerugian para pelaku usaha. Selain itu juga menyarankan para konsumen untuk mendukung produk lokal, termasuk produk daging dan ikan lainnya. Kondisi krisis obat di Taiwan meluas, bahkan mencakup obat penyakit kronis dengan resep dokter berturutan. Belakangan ini kerap menemukan kelangkaan obat meskipun telah mendatangi beberapa apotek. Sekalipun apoteker menyarankan dapat menggantinya dengan obat lain yang berkhasiat serupa, namun banyak warga yang menolak menggantinya, sehingga memilih ke rumah sakit untuk mengambil obat. Apoteker di lapangan menjelaskan, selain obat tekanan darah yang langka, untuk antibiotik jenis amoxicillin, obat pelunak feses, magnesium oxide, obat lambung tekpron, semuanya langka. Karena modal produk alami peningkatan, ditambah pihak instansi Askes memotong dana obat, kalangan apoteker khawatir akan berdampak kepada pencabutan farmasi skala besar dari pasar Askes di Taiwan. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW menjelaskan, karena dipengaruhi oleh perang Rusia-Ukraina, kekurangan SDM terkait dan sebagainya, maka dunia menghadapi masalah kelangkaan obat. Guna menstabilkan pasokan obat di Taiwan, untuk program jangka pendek ditujukan kepada kebutuhan klinis yang lebih tinggi harganya, dengan meminta pengusaha terkait menambahkan pasokan. Untuk jangka menengah dan panjang, akan meluncurkan program pengadaan nasional bersama. Untuk harga obat Askes yang telah 2 tahun tidak direvisi akan mengalami penurunan harga. Diprediksi sebanyak 6 ribuan jenis obat yang turun harga. Total mencatat 8,18 miliar dolar Taiwan. Badan Askes Nasional menegaskan, kali ini dilaporkan ada 88 jenis obat yang akan dipisahkan dari revisi harga. Selain itu juga menambah sistem mekanisme perlindungan harga pokok. Jika pelaku usaha menganggap penurunan harga tidak sesuai dengan harga modal, dapat diajukan dan didiskusikan dengan pihak NAHI. Gunung yang ada di balik selimut kabut putih dan awan terjun adalah kawasan wisata Gunung Taiping di Yilan. Setelah melewati hantaman gelombang dingin beberapa hari terakhir, suhu di hari Senin kembali naik, melelehkan embun beku secara perlahan, yang tersisa hanya embun beku di sisi menghadap angin. Pihak CWB menjelaskan gelombang dingin alami pelemahan seiring dengan datangnya pagi. Suhu pun mulai alami peningkatan, dan cuaca cerah ini akan berlangsung hingga hari Rabu. Setelah Rabu malam akan ada angin monsun timur laut yang bertiup, menurunkan suhu di kawasan utara. Setelah pelemahan angin monsun pada Jumat, suhu di kawasan utara dan Yilan akan naik 1 hingga 2 derajat. Sabtu, angin monsun timur laut tahap kedua akan menguat. Suhu di beberapa kawasan pada pagi dan malam lebih dingin. Sementara kawasan utara dan sebagian kawasan timur akan ada hujan singkat sporadis. Sementara untuk kondisi di luar negeri, badai musim dingin menyerang bagian pesisir pantai barat Amerika Serikat hingga ke Los Angeles di bagian selatan. Badai salju yang jarang terjadi turun di kawasan setempat yang menyebabkan hujan deras, turunnya suhu dan luapan air. Jumlah air di sungai tak terbendung, nyaris menggenangi jalan pinggir sungai. Diperkirakan ada 6 juta warga yang termasuk dalam alarm waspada banjir. Flu burung H5N1 terus mengganas di dunia belakangan ini. Seorang anak perempuan berusia 11 tahun di Provinsi Prey Veng, di Kamboja, setelah terinfeksi H5N1 tanggal 22 Februari, diberitakan meninggal karena kondisi memburuk. Pihak WHO mengkhawatirkan virus dapat menular antar manusia. Dengan paduan laporan berbagai media asing, anak perempuan itu dilaporkan positif tertular tanggal 16 Februari. Kondisi memburuk hingga suhu badan mencapai 39 derajat, batuk, sakit tenggorokan, dan tak tertolong lagi meskipun diantar ke rumah sakit. Ini adalah kasus meninggal pertama akibat infeksi dari virus flu burung di Kamboja sejak 2014. Instansi terkait di Kamboja tanggal 23 Februari mengumumkan jika anak perempuan telah meninggal dan berkenan dengan 12 orang lainnya yang sempat berinteraksi akan terus dipantau, dan diketahui jika ayah dari sang anak perempuan juga terinfeksi. Karena belakangan ini virus flu burung menyerang dunia, bahkan hingga ke kawasan Spanyol ditemukan banyak binatang menyusui dalam peternakan cerpela yang diketahui terinfeksi. Yang memicu perhatian WHO adalah khawatir akan virus yang terus berevolusi menjadi lebih mudah menular antar manusia.